Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 dalam masa biasa yang ke-11. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Engkau telah memberi kami kehidupan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan berbagai rahmat yang tidak terhitung jumlahnya. Pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami apa yang sungguh bernilai di hadapan-Mu. Bebaskanlah kami dari keterikatan yang berlebihan pada hal-hal duniawi, dan ajarlah kami untuk mengarahkan hati kepada harta yang kekal. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan sehari-hari kita bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita berusaha memperoleh pendidikan yang baik, pekerjaan yang layak, rumah yang nyaman, dan masa depan yang terjamin bagi keluarga. Semua itu adalah hal yang baik dan menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Namun, ada pertanyaan penting yang diajukan Yesus kepada kita melalui sabdanya yang hari ini kita dengar dan renungkan. Untuk apa sebenarnya kita hidup? Apa yang menjadi pusat perhatian dan tujuan utama hidup kita? Yesus bersabda, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Melalui sabda ini, Yesus tidak melarang kita bekerja atau memiliki harta benda. Ia mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Jangan sampai hati kita terikat pada sesuatu yang sifatnya sementara dan mudah hilang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabdanya yang hari ini kita dengar, Yesus mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, harta dunia
bersifat sementara. Yesus mengingatkan bahwa semua yang ada di dunia ini tidak kekal. Harta benda dapat hilang, jabatan dapat berakhir, kesehatan dapat menurun, popularitas dapat memudar, bahkan kehidupan kita sendiri di dunia ini akan memiliki batas waktu. Pengalaman hidup sering mengajarkan kebenaran ini. Ada orang yang sepanjang hidupnya mengumpulkan kekayaan, tetapi ketika sakit atau menghadapi kematian, semua itu tidak dapat dibawanya pergi. Pandemi, bencana alam, konflik, dan berbagai peristiwa kehidupan menunjukkan betapa rapuhnya hal-hal yang selama ini dianggap sebagai sumber keamanan. Karena itu, Yesus mengajak kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan dan identitas hidup pada hal-hal yang dapat hilang sewaktu-waktu. Bukan berarti harta itu tidak penting. Yang menjadi masalah adalah ketika harta dunia menjadi Tuhan yang menguasai hati kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, harta sejati itu ada di surga. Yesus bersabda, "Kumpulkanlah bagimu harta di surga." Apa yang dimaksud dengan harta di surga? Harta di surga adalah segala sesuatu yang memiliki nilai kekal di hadapan Allah. Iman yang hidup, kasih kepada sesama, pengampunan, pelayanan, kemurahan hati, pengorbanan, doa, kesetiaan kepada Tuhan, dan setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus. Semua itu mungkin tidak selalu mendapat penghargaan dari dunia, tetapi sangat berharga di hadapan Allah. Banyak orang kudus tidak meninggalkan kekayaan besar, tetapi mereka meninggalkan warisan kasih yang terus hidup hingga sekarang. Pada akhirnya, yang akan kita bawa menghadap Tuhan bukanlah rekening bank, jabatan, atau prestasi duniawi, melainkan kasih yang telah kita hidupi. Yesus juga mengajak kita untuk merenungkan hal yang ketiga, yaitu hati mengikuti harta. Yesus melanjutkan, "Karena di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada." Ini adalah salah satu kalimat dari Yesus yang paling mendalam dalam Injil. Apa yang sering kita pikirkan, kejar, dan perjuangkan menunjukkan di mana hati kita berada. Jika seluruh perhatian kita hanya tertuju pada uang, maka hati kita akan dikuasai oleh kekhawatiran tentang uang. Jika seluruh perhatian kita hanya tertuju pada status dan penghargaan, maka hidup kita akan bergantung pada penilaian orang lain. Namun, jika hati kita tertuju kepada Tuhan, maka kita akan menemukan damai yang tidak tergantung pada keadaan. Pertanyaannya, bukan berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi apakah harta itu menguasai hati kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus juga mengajak kita untuk merenungkan mata sebagai pelita tubuh. Yesus bersabda, "Mata adalah pelita tubuh." Mata dalam sabda hari ini melambangkan cara pandang dan orientasi hidup kita sebagai orang Katolik, di mana kita tertuju pada kebaikan, kasih, dan Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi terang. Sebaliknya, jika mata kita dipenuhi iri hati, keserakahan, egoisme, dan ambisi yang tidak terkendali, maka hidup kita akan berada dalam kegelapan. Di zaman sekarang, banyak orang mengalami kelelahan batin karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Media sosial sering membuat seseorang merasa kurang berhasil, kurang kaya, atau kurang bahagia dibandingkan orang lain. Yesus mengajak kita memiliki mata yang baik, yaitu hati yang mampu bersyukur atas apa yang dimiliki dan melihat hidup dalam terang Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa
relevansi sabda Tuhan hari ini bagi kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk hidup seimbang. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak menjadikan pekerjaan sebagai pusat hidup. Kita mengelola harta dengan bijaksana, tetapi tidak diperbudak oleh harta. Kita mengejar keberhasilan, tetapi tidak mengorbankan iman, keluarga, dan nilai-nilai kekatolikan. Dalam konteks kehidupan kita saat ini, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali bertanya, apa yang paling saya cari dalam hidup? Apa yang paling mengisi pikiran hati saya? Apakah saya sedang mengumpulkan harta yang akan bertahan sampai kekekalan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai langkah konkret hari ini, mari kita luangkan lebih banyak waktu untuk berdoa. Lakukan satu tindakan kasih kepada sesama. Bersyukurlah atas berkat yang telah kita terima, dan gunakan apa yang kita miliki untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian, kita sedang menabung harta yang tidak akan pernah hilang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengingatkan bahwa hidup manusia jauh lebih berharga daripada sekedar mengumpulkan kekayaan duniawi. Semua yang ada di dunia ini akan berlalu, tetapi kasih tidak akan pernah berlalu. Iman yang hidup, hati yang penuh belas kasih, dan kesetiaan kepada Tuhan adalah harta sejati yang akan kita bawa sampai ke hadapan Tuhan. Karena itu, marilah kita hidup dengan bijaksana, gunakan segala berkat duniawi sebagai sarana untuk melayani Tuhan dan sesama, bukan sebagai tujuan akhir kita. Semoga hati kita semakin tertuju kepada Tuhan, sehingga hidup kita dipenuhi terang dan damai yang berasal darinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah mengingatkan kami tentang apa yang sungguh bernilai dalam kehidupan ini. Seringkali kami terlalu sibuk mengejar hal-hal duniawi dan lupa memelihara kehidupan rohani kami. Ampunilah kami jika hati kami lebih tertarik pada harta yang fana daripada kasih-Mu yang kekal. Ajarlah kami untuk menggunakan segala berkat yang Kau percayakan kepada kami dengan bijaksana. Jadikanlah kami pribadi yang murah hati, peduli kepada sesama, dan setia mengumpulkan harta surga melalui kasih dan pelayanan. Terangilah hati kami agar selalu melihat hidup dalam cahaya-Mu. Jauhkanlah kami dari keserakahan, iri hati, dan kecemasan yang berlebihan. Penuhilah kami dengan rasa syukur dan kepercayaan kepada penyelenggaraan-Mu. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan semua orang yang kami kasihi. Semoga hidup kami semakin berakar dalam kasih-Mu dan semakin mengarah kepada kebahagiaan kekal bersama-Mu. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.